Seharian kemarin rame juga. Banyak buzzer-buzzer buzzer-buzzer bayaran yang coba mengangkat dan mendiskreditkan serta mengecilkan, mengkerdilkan peran yang dilakukan oleh Mbak Atikoh, istri Capres 03 Mas Ganjar, dan juga putranya Mas Alam. Banyak buzzer yang terlihat menyerang keikutsertaan mereka, mengampanyekan Indonesia yang lebih baik ketika nanti Ganjar Mahfud memimpin Indonesia. Banyak yang menuding mereka negatif, seolah-olah mereka haus berhasrat ingin berkuasa dengan turut serta mengampanyekan visi misi Ganjar Mahfud. Lucu, ketika hal yang baik mereka persoalkan. Mereka seperti ketakutan karena Ganjar mampu menunjukkan keharmonisannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami dari Mbak Atikoh, sebagai ayah dari Mas Alam, adalah sebuah keluarga yang patut kita banggakan. Mereka semua memiliki kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas. Baik suami istri dan anak memiliki kemampuan nalar berpikir tentang Indonesia yang lebih baik ke depan. Tidak hanya Mbak Atikoh tidak hanya terlihat sebagai ibu-ibu biasa yang tidak mengerti persoalan bangsa, tidak mengerti persoalan negara, tidak mengerti persoalan ibu-ibu, tetapi tiba-tiba menjadi istri presiden. Tidak, Mbak Atikoh membuktikan beliau memiliki kapasitas untuk membawa ibu-ibu lebih baik ke depan. Mas Alam juga menunjukkan dia sebagai generasi muda, milenial yang mampu dan memiliki kapasitas untuk membawa anak-anak muda milenial kita sekarang juga memilih jalan yang partisipatif dalam politik, dalam koridor yang baik dan tepat. Tidak seperti Gibran yang dulu tidak pernah kita tahu kapasitasnya apa, ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi wali kota, dan sekarang ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi cawapres hanya karena dia anak Jokowi. Dan ini sebuah perbandingan sebetulnya yang tidak patut diperbandingkan. Tetapi kenapa harus jadi kita perbandingkan? Karena buzzer-buzzer 02 tampak menyerang, mendiskreditkan, membangun opini negatif terhadap kehadiran Mbak Atikoh dan Mas Alam dalam proses mengampanyekan Indonesia yang lebih baik ketika Ganjar Mahfud terpilih menjadi presiden lagi. Dan semakin barbar nanti, semakin lucu, semakin tidak enak, semakin tidak nyaman kalau kita membandingkan posisi Mas Ganjar dengan Prabowo Subianto. Istrinya, saya tidak tahu itu mantan atau masih istri ya, Mbak Titi. Saya nggak ngerti mereka pernah cerai atau tidak. Tetapi ya tidak pernah berdampingan dan tidak pernah turut serta mengampanyekan Prabowo. Demikian juga putranya, Mas Didit. Saya tidak tahu Mas Didit ini sekarang profesinya sebagai apa, keahliannya apa, saya juga tidak mengerti. Yang pernah kita dengar Mas Didit hanya sebagai seorang desainer. Tapi entahlah. Dan ini akan sangat jauh kalau kita bandingkan Mas Didit putra Prabowo dengan Mas Alam putra Mas Ganjar. Kapasitas kualitasnya tentang bangsa, tentang bagaimana membawa milenial ini punya jalan, mampu membuka jalan ke masa depan yang lebih baik, ya tentu akan jauh berbanding. Mas Alam dengan kapasitas yang dimilikinya, dia mampu mencerna, mampu menjelaskan, mampu mengungkapkan secara detail milenial ini harus apa ke depan. Saya tidak tahu Mas Didit bisa bicara atau tidak. Saya tidak ingin masuk jauh ke dalam hal ini. Sebetulnya andai saja buzzer-buzzer 02 di media sosial itu tidak menyerang Mbak Atikoh dan Mas Ganjar dengan tudingan yang tidak enak, seolah-olah mereka berhasrat penuh untuk berkuasa. Tidak, menurut saya justru ini adalah contoh yang harus kita tiru. Bagaimana sebuah keluarga yang memiliki kualitas, kapasitas bersama-sama untuk memajukan Indonesia. Dan ini adalah sebuah keharmonisan yang harus diteladani banyak keluarga. Betul-betul, ini adalah sebuah teladan yang harus menjadi contoh bagi banyak keluarga. Suami, istri, anak, bahu-membahu, gotong royong saling mendukung untuk kemajuan bersama. Dan itu adalah untuk Indonesia. Mereka melakukannya untuk Indonesia, bukan untuk pribadi. Jadi kalau ada yang mendiskreditkan kehadiran mereka dalam kampanye-kampanye, mereka hanya karena tidak mampu menghadirkan hal yang sama dari capres mereka. Malu nggak tuh?